matahari bersinar. Baik anak-anak, materi kita hari ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu mengenai budidaya tanaman sayuran. Kemarin kita sudah bahas jenis-jenis tanaman sayuran ya. Nah, sekarang yang kita bahas itu sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Apa saja sih yang pertama yang menjadi sarana produksinya? Yang pertama kita lihat itu ada bahan, yaitu benih atau bibit. Benih itu apa yang dimaksud dengan benih? Nah, di sini ada benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman. Jadi perbedaan antara benih dan bibit itu ya anak-anak. Nah, benih itu harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu, genetik, fisik maupun fisiologisnya. Benih atau bibit unggul juga harus berawal dari varietas unggul. Benih yang terjamin ada benih bersertifikat. Lanjut yang kedua, pupuk. Pupuk itu digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Nah, biasanya banyak berbagai macam pupuk. Ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, di sini ada pupuk kandang, berasal dari kotoran hewan ya, udah tahu semuanya. Kemudian apa sih gunanya pupuk? Nah, pupuk itu untuk apa? Nah, untuk dapat menyuburkan tanah atau tanaman. Lanjut, pestisida. Apa itu pestisida? Nah, pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau hama ya. Jadi untuk menjaga menjaga tanaman dari hama. Nah, di sini ada yang pestisida alami dan buatan. Contoh tanaman yang bisa digunakan untuk pestisida disebut contohnya daun limbah. Kemudian yang keempat itu ada media tanam. Apa sih itu media tanam? Nah, kita harus tahu dulu fungsinya. Media tanam itu sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Berarti media itu wadah. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, di sini ada contoh media tanam bahan organik, ada arang sekam. Kalian bisa baca ya, arang sekam. Lanjut ada media tanam organik, kompos. Kalian tahu sendiri ya, kompos itu apa? Kompos itu merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah tanaman. Nah, di situ ada ciri-ciri kompos yang baik, berwarna coklat, berstruktur lemah, gembur, dan berbau daun lapis. Nah, keuntungan apa sih yang kita dapat ketika kita menggunakan kompos? Nah, di situ ada mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan, pengganggu tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Tumbuhan pengganggu ya. Kemudian sabut kelapa. Nah, di sini ada sebagai media tanam, biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Lanjut, media tanam bahan anorganik. Yang pertama itu gel atau hidrogel. Nah, ini berisi kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Ibu ambil 3 saja ya, gel, spons, dan vermiculit atau perlit. Nah, spons ini digunakan untuk budidaya tanaman hias sebagai media bunga potong, biasanya tuh pakai spons ya. Kemudian vermiculit dan perlit, bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Nah, dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Baik, nah ini tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama itu pembibitan ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Di situ ada proses pembibitan. Kedua itu pengolahan tanah atau persiapan media.
Lalu lanjut proses penanaman. Nah, penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan ya, agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Kemudian pemeliharaan. Bagaimana sih cara memelihara tanaman yang baik dan benar? Jangan lupa melakukan penyiraman agar tanah tetap lembab, kemudian pengendalian hama, pemupukan, dan lain sebagainya. Lanjut pemanenan. Nah, tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Nah, pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Lalu yang terakhir pasca panen. Nah, apa saja tahapannya? Pengumpulan hasil panen, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman, dan penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air